Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Suara cibiran ini terdengar sangat keras di telinga Xiaolong. Memalingkan kepalanya, dia melihat Su yang memeluk pinggangnya dan menatapnya dengan mengejek, alisnya masih terangkat, sikapnya sangat sembrono. Sikap seperti itu, siapa yang bisa menahannya? Pihak lain masih menjadi sampah selama periode pelatihan Qi. Xiaolong tidak tahan. Segera, dia berjalan ke sisi Su Yang dan bertanya dengan wajah dingin. Apa yang Anda maksud dengan sikap ini? Su Yang mengangkat matanya, menatap Xiaolong dengan samar, dan berkata, itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa? Apa maksudmu? Xiaolong merasa hatinya terbakar, jika dia tidak memikirkan lelang limbao dan menghasilkan uang dengan Qi, dia akan memukul Su Yang untuk mengajari Su Yang bagaimana menjadi seorang pria. Hei, lihat, orang yang memprovokasi Chen Guangdao barusan telah memprovokasi Xiaolong lagi. Apakah dia mencoba bunuh diri? Agaknya, dia membutuhkan teman-temannya untuk menggunakan uang untuk membeli hidupnya. Hei, jangan dibilang, temannya itu benar-benar seorang tiran. Idiot ini, sebenarnya bisa punya teman tiran seperti itu, aku TM. Orang-orang di sekitar yang makan melon menjadi bersemangat lagi, dan mereka berkumpul dan berbicara. Mereka memandang Su Yang seperti orang bodoh kedua. Orang bodoh kedua ini masih memprovokasi para pembudidaya almarhum Jindan. Periode pelatihan Qi memprovokasi periode inti emas, pemandangan langka ini dalam 1000 tahun, tentu saja, Anda harus melihat-lihat dan mengomentarinya. Pada saat ini, dialek itu hendak menangis. Melihat Su Yang dengan ekspresi kebencian yang samar. Sialan, kamu mengatakan bahwa kamu dalam masa pelatihan, jadi kamu tidak bisa bersikap rendah hati di depan sekelompok orang besar periode Jindan. Semua orang yang hadir bisa mencubitmu sampai mati dengan satu jari, tahukah kamu? Dialek itu hendak memuntahkan darah, tetapi melihat Su Yang masih di sana, dewa tua itu meniup peluitnya. Hampir langsung pingsan. Melihat wajah Xiaolong semakin parah, dia buru-buru berjalan menemui Xiaolong dan berkata, "Jangan khawatir tentang dia adalah seorang yang terbelakang mental, sungguh." Dialek itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini giliran Su Yang hampir muntah darah. Kapan dia menjadi terbelakang mental, mengapa dia tidak tahu? Melihat ekspresi Xiaolong masih belum lega dalam dialek, dia buru-buru menyerahkan sebotol Poying Pil kepada Xiaolong. Ini sebotol Poying Pil, bisakah aku membeli nyawa saudara-saudaraku? Poying Pil, suatu keharusan pada periode Jin dan untuk menerobos ke periode Yuan Ying, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Untuk Xiaolong, yang sudah berada di tahap akhir Golden Core, mustahil untuk bertemu dengannya. Ucapkan selamat tinggal padanya yang jatuh dari langit dengan cara ini. Segera, wajahnya mereda, dan amarahnya tidak mudah tersinggung lagi. Tidak apa-apa, aku tahu, tapi aku juga ingin mengingatkanmu. Orang bodoh seperti ini lebih baik membiarkan dia tinggal di rumah. Mudah untuk mendapat masalah saat dia keluar, tapi tidak semua orang baik hati seperti aku AM. Krisis terangkat, dan dialek itu menarik napas lega. Ling Qingshu berada di sebelah Su Yang, menonton adegan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, itu sebotol Poying Pil, dialeknya sebenarnya diberikan. Ling Qingshu berkata, menginjak kakinya dengan rasa kasihan di wajahnya. Su Yang berkata dengan jijik, itu hanya sebotol pil bayi yang rusak. Saat kau menerobos jiwa yang baru lahir, aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Leluhur, apa yang kamu katakan itu benar? Ling Qingshu tampak terkejut. Kapan aku berbohong padamu? Kata Su Yang. Setelah dialek dinegosiasikan dengan Xiaolong, dia berjalan ke sisi Su Yang. Melihat tampilan Su Yang lalai, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Xiaolong dan puluhan penggarap inti emas meledakkan formasi dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, pasir dan bebatuan terbang, langit dan bumi berubah warna, hantu menangis dan serigala melolong. Namun, semua ini tidak berguna. Untuk sementara, tidak ada gerakan, tidak ada gemetar, dan itu tidak memberikan wajah ratusan pembudidaya inti emas ini sama sekali. Nenekku, benda apa ini? Ini terlalu sulit. Xiaolong melihat formasi yang sama seperti sebelumnya, dan mulai meragukan hidupnya. Ada lusinan tukang reparasi panggung Jindan, kekuatan ini hampir merupakan sisi baiknya dari Qishou,
semua kekuatan tempur kelas atas. Namun, mereka tidak dapat menghancurkan bahkan satu formasi, yang membuat wajah mereka, di mana harus meletakkannya. Ayo, jangan berhenti, aku tidak percaya lagi, kita bahkan tidak bisa mematahkan formasi. Zhao Long berkata dengan marah, memerintahkan lusinan inti emas dan terus menyerang formasi. Ledakan! Ledakan! Semua penggarap inti emas menggunakan upaya terbaik mereka, serangan terus-menerus, masih tidak dapat mengguncang formasi. Ada cukup gaya bahwa kamu kuat, dan angin sepoi-sepoi bertiup di pegunungan. Zhao Long putus asa, aura di inti emas hilang 7 atau 88, tetapi tidak ada efek. Nenekku, benda ini tidak bisa rusak, aku tidak bisa menjelaskannya. Zhao Long tertekan. Formasi, yang merupakan kunci dari pembatasan formasi, sangatlah rapuh. Dalam proses deteksi dini, ditemukan bahwa larik ini sangat kuat, sehingga larik yang begitu besar digunakan. Namun, mereka nampaknya masih meremehkan keteguhan formasi ini. Paf! Su Yang, yang telah lama menonton, akhirnya tidak bisa menahan senyum. Ada formasi miniatur yang terukir di larik ini, yang dapat membuat serangan dari orang yang berbeda membatalkan satu sama lain. Dengan begitu banyak orang yang menyerang formasi ini, bagaimana mungkin bisa menghancurkan formasi? Dia sudah membicarakannya, tapi sayangnya tidak ada yang mempercayainya. Zhao Long menoleh, wajahnya muram, dia penuh dengan api dan tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan. Suara Su Yang menghina dan mengejek memicu amarahnya. Apa maksudmu? Apakah kamu menertawakan kami? Kata-kata Zhao Long langsung menarik perhatian semua orang. Mereka juga baru saja mengalami banyak kebakaran, melihat bahwa sampah yang memiliki masa pelatihan Qi benar-benar berani menertawakan mereka. Iya, apa maksudmu? Bisakah kamu mematahkan formasi? Kerumunan itu mendesak. Tentu saja, jika saya menembak, itu akan diselesaikan dengan satu jari. Ditatap oleh begitu banyak mata agresif, Su Yang sama sekali tidak panik. Dan kelompok ayam pedasmu, lusinan orang, tidak bisa mematahkan piring yang pecah, jadi kamu bisa menyeka lehermu dengan cepat. Kamu punya wajah untuk memaksamu. Mendengar kata-kata dari dialek itu, matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dia merasa bahwa bahkan jika dia adalah seorang tiran yang sangat miskin sehingga dia hanya memiliki uang yang tersisa, Su Yang tidak dapat disimpan. Su Yang terlalu berutang. Kamu baik-baik saja. Wajah Zhao Long menjadi gelap sampai ke dasar pot. Pembudidaya di periode inti emas menyebabkan pembudidaya dalam periode pelatihan Qi menghina untuk pertama kalinya. Su Yang, tidak ada penyesalan saat dia meninggal. Segera, dia bergerak untuk membunuh. Para pembudidaya jin dan Qi bangga dan martabatnya tidak bisa diinjak-injak. Tapi hari ini, martabat lusinan tahap inti emas telah diinjak-injak oleh satu tahap pelatihan Qi. Bahkan jika Raja Surga dan Laozi datang, dia tidak bisa menahan Su Yang. Begitu dialek melangkah maju, dia didorong oleh Zhao Long ketika dia ingin mengatakan sesuatu. Kamu adalah sampah selama masa pelatihan, bukankah kamu hanya membual tentang itu? Ayo, beri kamu kesempatan, kamu datang dan hancurkan formasi ini, aku akan mengampuni hidupmu dan meminta maaf kepadamu.